Jalanan bagaikan sirkuit alam yang digunakan para pembalap jalanan untuk mengolah dan melatih kemampuannya sebagai pembalap. Kecepatan adalah tantangan terbesar yang harus ditaklukkan tanpa memperdulikan resikonya. Banyaknya balap liar saat ini menunjukkan bahwa pembalap jalanan belum mendapatkan tempat untuk mengembangkan hobi dan kemampuannya sebagai pembalap. Fandi Novianto, salah satu pembalap yang mendapatkan IMI Award sebagai pembalap terbaik nomor 3 se-Jawa Tengah ini, ternyata memiliki perjalanan hidup yang cukup menarik. Sosok pria muda yang biasa disapa Pendol, mengawali karir sebagai pembalap resmi yang juga berawal dari hobi. Itu pertamanya dari hobi mas. Dari hobi, terus ya menekuni lah dari hobi, suka. Terus ya jadi dilirik orang suruh naikin motor. Ya sampai saat ini pertama itu ikut Babai Speed Semarang. Semuanya ya pasti dari liar itu mas. Ya dulu dari mumpat-mumpat trek-trekan biasa. Ya terus terjun di dunia balap resmi ini. Ya bisa dibilang gitu karena dia saya bisa jadi seperti ini karena dia apa ya bisa mendidik saya sampai menjadi seperti ini. Kegemarannya trek-trekan di jalan membuat Babai Speed Semarang melirik dan mendidiknya untuk menjadi pembalap yang bertarung di area resmi. Beberapa kelas balap pernah Pendol ikuti, seperti kelas Ninja rangka standar, Matic 300cc, Super FFA, Bebek 200cc, dan Sport 200cc. Balap resmi itu tahun 2003 mungkin mas. 2003 ya hampir semua kelas mas, tapi maksudnya bukan sekali event semua kelas loh, tapi semua kelas pernah lah ya namanya dapat piala dulu ya di Solo ini, di Solo ya. Pernah naik berapa posisi di Solo? Di Solo paling banyak saya naik 7. Itu kelas apa aja? 140, Ninja rangka standar, Matic 300, Super FFA, Bebek 200, 160, Sport 200. Pendol sendiri belajar tentang dunia balap secara otodidak. Dalam arti ia belajar sendiri dari pengalaman dan kesalahannya. Selain itu, tentunya Pendol juga memiliki idola di arena balap resmi. Eko Kodok adalah tokoh pembalap yang ia dambakan. Tokoh idola, ya idola saya pasti Eko Kodok. Karena dia gimana ya? Ini kalau di dunia balap tuh ada apa ya namanya? Ada kata-kata tuh kadang bisa di bawah, kadang bisa di atas. Kalau dia tuh sejelek-jeleknya dia mungkin 50% aja jeleknya. Kalau pembalap lainnya tuh kalau lagi jelek ya 0% bisa. Kalau sekarang ini kan tiap minggu pasti ada balapan. Mungkin ya 3 event itu 3 minggu nggak dapat, tapi bisa berturut-turut nggak dapat semua. Ya kalau dibilang pelatih itu enggak mas. Kita kan juga apa ya sharing gitu mas. Sering ya mungkin saya apa ya bisa menyaring apa yang dia ceritain gitu. Ya otodidak itu mas, dari kesalahan itu diperbaikin. Orang tua Pendol awalnya tidak menyetujui anak mereka terjun di dunia balap. Namun Pendol tidak patah semangat karena ia memiliki misi ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ada kelebihan Pendol di dunia balap. Kalau dulunya liaran ya nggak mengizinkan mas. Kalau saat ini ya
apa ya, saya juga punya apa ya, punya misi buat nunjukin ini loh balap. Ini gini Mas, saya pernah di ya orang tua waktu saya dilarang itu apa balapan itu bisa buat kamu sukses. Nah itu saya cuma punya apa ya, kalau balapan itu hobi bukan pekerjaan. Kalau tapi saat ini saya bisa apa ya, bisa diomong, bisa buktiin kalau balapan ini bisa buat aku sukses. Secara tidak langsung saya juga punya penghasilan dari balapan. Kalau saat ini ya paling buat orang tua ya belum bisa sebanyak yang diperkirakan, ya bisalah membantu sedikit orang tua buat saya sendiri. Ya kalau kuliah sih ya belum bisa. Orangnya tuh asik, sama temen tuh juga enak gitu loh Mas. Terus apa namanya, dia tuh juga nggak sombong lah, no profile orangnya. Terus apa namanya, aku lah dikenalin sama bengkel sana sini, diajak sana sini, diberitahu apa caranya naik motor. Orangnya tuh supel, udah deket sama orang, udah bergaul sama siapa aja udah enak lah. Kalau diajak ngobrol tuh udah enak. Kalau pendol tuh sukanya tuh banyak ngaturnya. Terus apa namanya, pendol tuh orangnya tukang ngebom gitu loh Mas. Ngebom tuh apa namanya, suka kayak gitu, mungkin bercanda ya Mas, cuma apa namanya, misalnya apa bercanda gitu, nanti itu apa namanya aku dijelek-jelekin gitu, tapi ya itu sekedar bercanda sih, buat bercanda doang. Sombong enggaknya kan dari orangnya yang kita bergaul ya Mas. Kita tuh apa penilaiannya orang kan sendiri kan Mas. Kalau orangnya deket, kalau anu tuh enggak. Memang kalau secara biasa tuh memang kelihatan agak sombong gitu gimana. Mungkin kalau belum dekat aja. Kalau udah dekat ya mungkin orangnya asik kok. Ya saya pengennya juga lebih baik dari sebelumnya Mas. Kalau dari itu pasang surut, pengennya naik, pengen lah ya, bukan berarti pengen wah di mata semua loh, mata teman-teman tuh juga buat apa ya namanya, prestasi saya gitu. Ya kalau saya tuh ya gimana ya, menurut teman-teman, kalau teman-teman itu bisa dibilang sama aku itu orangnya jahil Mas, orangnya jahil. Tapi kalau orang belum kenal saya itu bisa nilai saya tuh orangnya sombong. Karena saya tuh orangnya pendiam, nggak suka kalau mama belum kenal gini itu nggak bisa, kaku gitu loh. Pemilik nomor start 90 ini selain pendiam juga memiliki kebiasaan yang jahil. Banyak hal yang dilalui bersama tim Marcelio, mulai dari yang baik sampai yang terburuk. Buruk ya kalau di dunia balap ya itu pasti jatuh, itu keluar dari lintasan, nabrak pembatas itu juga pernah Mas. Namanya tuh banyak suka, banyak duka. Sukanya tuh gimana ya Mas? Sukanya tuh kita tuh berangkat bareng-bareng, apa satu kru, satu tim gitu tuh berangkat bareng-bareng, walaupun kalah menang udah biasa. Kalau sama pendol tuh ntar jadi suasananya cair gitu loh Mas, enak orangnya. Jadi itu bisa apa namanya, nggak terbawa misalnya kalau kalah gitu, tetap enjoy aja gitu loh Mas. Jadi itu gimana ya, pendol tuh bisa mecahin suasana lah, dari tegang jadi asik. Untuk dukanya sih banyak ya Mas. Kita kalau berangkat sama aku sama pendol gitu, mesti kalau berangkat ke Jakarta, Surabaya, luar yang jauh-jauh gitu tuh, aku sama pendol tuh selalu di belakang. Kita kan tim berempat, aku pembalap
dua, aku sama pendol, mekanik sama tim pembantunya, kru mekanik. Ya, aku tuh mesti di belakang sama pendol, sama montor gitu. Jadi itu walaupun tempatnya sempit, tapi itu asik gitu loh, Mas. Ada pendol tuh enggak, ya dibuat enjoy aja lah, walaupun jauh capek, tetap sempit ruangannya tetap bisa tidur. Aku sama pendol tuh paling buruk tuh saat dia nyeting motor. Dia jatuh nyeting motor waktu itu puasa, Mas. Puasa. Dia tuh udah habis dari kampus, udah nggak kuat, aku nggak kuat. Aku pengen istirahat, tapi kongkon disuruh ke Babai gitu loh, Mas, ke bengkel, suruh nyoba. Habis itu nyoba di belakang, di arteri. Dia tuh udah lemes gitu, mukanya udah pucat. Dia nyoba pertama start bisa, dioper gigi 2 jumping. Terus ada mobil nyebrang, dia tuh nabrak mobil gitu. Terus sininya patah, tulang rusuknya sama kakinya. Wah, itu aku yang paling pedul, kasihan tuh aku. Apa yang didapatkan sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Banyaknya harapan dan keinginan membuat pendol selalu berjuang untuk meraih dan mewujudkannya. Perubahan sih ada ya, Mas. Kalau pendol tuh jadi lebih gimana ya, kan memang kita udah nomor 3, jadi dipandang orang sana sini, tapi kalau sama orang-orang, sama teman-teman gitu tetap asik, orangnya tuh tetap asik gitu loh, Mas. Terima kasih juga buat orang tua yang dukung saya, dan Babai Speed yang pernah mendidik saya, dan tim saya sekarang ini Marcelio Motorsport yang selalu mendukung saya apapun yang saya lakukan. Pokoknya pendol tuh harus tetap semangat. Kita ada di tim Marcelio, kita harus bisa nunjukin prestasinya. Kita buktikan bahwa kita bisa. Pendol harus tetap semangat, harus jadi yang terdepan. Image pembalap jalanan sangatlah buruk dan sering kali dipandang sebelah mata. Namun dengan adanya dedikasi dan kemauan yang tinggi dapat merubah segalanya. Meski harus jatuh bangun, pendol berhasil merubah image-nya dari pembalap jalanan menjadi pembalap resmi yang telah menorehkan banyak prestasi. Hingga 3-2 Pandi Bandol dari Semarang.